Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Humayma Nadiri Shanti, kelas 10F, presensi 19, yang pada kesempatan kali ini akan merepresentasikan hasil proyek informatika mengenai validitas sumber data dengan tema vaksin COVID-19 dan kerentanan terhadap penyakit. Sumber utama yang saya analisis pada proyek ini adalah artikel berita berjudul "Benarkah usai vaksin COVID-19, tubuh jadi lebih mudah sakit dan lelah?" yang diterbitkan oleh Kompas TV pada tanggal 5 Juli 2023. Selanjutnya adalah mengenai validitas sumber data. Yang pertama adalah akurasi. Sumber data Kompas TV mengutip pernyataan dan bantahan langsung dari dua otoritas, yaitu Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes atau Dr. Siti Nadia Tarmizi dan Dominikus Susada selaku Sekretaris Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komda KIPI Jawa Timur. Nah, kedua narasumber ini adalah seseorang yang kompeten di bidang kesehatan dan imunisasi, sehingga tingkat akurasinya adalah tinggi. Yang kedua ada relevansi. Lembaga penerbit Kompas TV memiliki relevansi yang tinggi karena Kompas TV merupakan media berita yang memiliki kanal lifestyle dan kesehatan yang bertugas mengedukasi publik termasuk meluruskan isu kesehatan yang beredar. Selain itu, artikel ini secara langsung membahas isu sentral terkait vaksin COVID-19 yang menjadi tema proyek, sehingga sangat relevan dalam konteks vaksinasi dan kekebalan tubuh. Yang ketiga, ada keandalan. Kompas TV atau PT Gramedia Televisi Indonesia, anak perusahaan KG Media, melakukan pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber ahli, yaitu Kemenkes dan Komda KIPI untuk meluruskan isu yang beredar di media sosial. Sebagai media yang terikat dengan kode etik jurnalistik, Kompas TV diharapkan akan melakukan koreksi atau pembaruan jika ada penelitian ilmiah terbaru yang bertentangan dengan hasil konfirmasi ahli sebelumnya. Meskipun dalam kasus ini, konfirmasi ahli menegaskan validitas vaksin. Yang keempat ada aktualitas. Artikel Kompas TV tersebut diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2023. Sebagai berita online, pembaruan bersifat insidental atau periodik, sehingga setiap ada perkembangan yang signifikan, misalnya penelitian baru atau kebijakan baru, nanti akan diupdate secara berkala. Tanggal publikasi 2023 masih cukup aktual untuk isu vaksin COVID-19 pasca pandemi. Berdasarkan analisis dari 4 kriteria validitas, sumber data dari Kompas TV dinilai valid dan dapat dipercaya. Akurasinya tinggi, lalu dari segi relevansi juga sesuai dengan tema proyek. Selanjutnya, dari keandalannya juga kuat karena diterbitkan oleh media yang terpercaya dan narasumber yang kompeten. Selain itu, meskipun diterbitkan tahun 2023, artikel tersebut masih cukup aktual untuk konteks pasca pandemi. Fenomena khusus yang saya amati pada proyek ini adalah verifikasi mengenai klaim yang berada di media sosial yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 termasuk dosis booster secara jangka panjang dapat melemahkan sistem imun tubuh sehingga membuat seseorang menjadi lebih mudah sakit dan lelah. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi melalui sumber eksternal. Saya menyiapkan 3 berita online terpercaya dan 2 jurnal ilmiah. Untuk berita online, yang pertama adalah berita dengan judul "Jangan Takut Divaksin" yang diterbitkan oleh DJKN Kemenko. Temuan penting melalui berita online ini adalah bahwa vaksin tidak membuat seseorang terjangkit COVID-19. Vaksin bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh mengenali dan melawan virus, serta melindungi diri dari sakit parah. Nah, untuk berita online yang kedua adalah berita dengan judul "Vaksin Booster COVID-19 Sebabkan Infeksi HIV, Mitos atau Fakta", yang diterbitkan oleh Halodoc. Temuan penting dalam artikel tersebut adalah bahwa vaksin, termasuk booster, tidak meningkatkan kerentanan seseorang terhadap infeksi lain seperti HIV. Vaksin justru membantu membentukkan antibodi dan mengurangi resiko penularan serta keparahan gejala COVID-19. Yang ketiga adalah berita dengan judul
memahami pentingnya vaksin COVID-19 dalam memutus penyebaran yang diterbitkan oleh Siloam Hospital. Temuan penting adalah bahwa vaksin COVID-19 tidak akan membuat seseorang terinfeksi. Vaksin berfungsi sebagai pelengkap upaya pencegahan serta membantu mencegah gejala yang serius dan memenuhi standar keamanan. Selanjutnya ada dari sumber jurnal ilmiah. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Long-Term Effect of COVID-19 Vaccination on Immune System Functionality yang diterbitkan oleh taiwanjournal.com. Menurut hasil penelitian, tidak ditemukan bukti bahwa vaksin COVID-19 dapat memicu gangguan autoimun dalam jangka panjang. Hasil justru menunjukkan vaksinasi COVID-19 dapat memperbaiki kondisi pasien jangka panjang dan tidak ada efek samping yang signifikan. Selanjutnya, untuk jurnal kedua dengan judul Gambaran efek samping vaksin Sinovac pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tamalan Rea, Kota Makassar, yang diterbitkan oleh VKM UMI. Temuan penting dalam jurnal tersebut adalah bahwa efek samping yang umum terjadi adalah reaksi ringan hingga sedang seperti demam, kelelahan, nyeri otot, atau sakit kepala, dan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Efek samping ini adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuh sedang merespon vaksin. Tidak terasa sudah sampai di penghujung akhir proyek. Nah, kesimpulan akhir dari proyek ini, yang pertama, informasi dari Kompas TV adalah valid, akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Yang kedua, klaim bahwa vaksin membuat tubuh mudah sakit adalah tidak benar atau hoax. Yang ketiga, vaksin COVID-19 tidak menurunkan daya tahan tubuh, melainkan memperkuat sistem imun dan mencegah keparahan penyakit. Demikian presentasi dari saya mengenai validitas sumber data terkait vaksin COVID-19. Semoga informasi ini bisa membantu meluruskan persepsi yang salah tentang vaksinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.